Alfa, ini pental kabar kelima mantap ini, ini Pak. Bang. Iya, jadi pental Iya, tadi. pada lucu ya, Oten ini Bang ya, udah ndak bisa Iya, menunjukkan dasar, bicara asal cuap-cuap, modal napas, ya repot. Modal cuap-cuap suara besar yang nggak ada guna lah. iya nggak ada guna itu. Saya sudah kasih bukti loh. Dia nunjukkan bukti yang sama kan harusnya bisa. Minimal satu ayat kayak di mana Yesus mengizinkan pengikutnya meninggalkan hukum Taurat. Kalau ada kan selesai urusan. Tapi faktanya dia kan Iya, nggak ngasih data. padahal jelas itu Matius 7, Matius 5, 17, 18 itu. Iya, betul jelas ya. Silakan kalau mau naik. Ini dua orang yang huru-hara ini yang naik. Biasanya ya Aku nggak datang selalu bukan sih untuk kayak gini meniadakannya, oten-oten. kata Yesus itu. Aku datang bukan Iya. untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Nah iya sesungguhnya bang. selama belum lenyap Iya langit betul. dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, Wah, sama kan seperti yang saya omongkan. iya. Masa kata menggenapi aja loh bang nggak paham. Jadi kata menggenapi itu dibilang bahwa sudah digenapi di dalam tubuh Kristus sehingga mereka boleh makan babi. Ini kan kacau ini kayak begini pikirannya. Hmm. Silakan naik naik. Udah mulai meningkat ini yang nontonnya. Hmm. Halo Bang Alfa? Iya, iya Bang, mantap. Ya Dan di sini silakan. juga dijelaskan Bang, pakai tulisan hitam ya, Hmm. di 1 Korintus 4 pasal 6 itu. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini malah asumsi liarnya Mm-mm. luar biasa memang. Mm-mm. Jadi memang Bang, menurut fakta sejarah itu memang ini Bang, akalnya Paulus supaya orang-orang itu mau menerima Kristen. Sedangkan agama Kristen sendiri ya, coba teman-teman yang Kristen bisa nggak nunjukkan ayat di mana Yesus mengaku agamanya Kristen dan pengikutnya disebut oleh Yesus sebagai Kristen? Bisa nunjukin nggak? Nah, kalau teman-teman bisa nunjukin, sekarang juga aku pindah Kristen. Kalau kalau ada ayatnya Yesus mengaku agamanya Kristen. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Minimal kalau kalian menganggap dia Tuhan dan Tuhan tidak perlu beragama, minimal Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan pengikutnya beragama Kristen deh. Sudah, minimal itu. Tapi bukan mulutnya Paulus ya. Kalau mulutnya Paulus di Antioquia pertama kali disebut Kristen itu 20 tahun setelah Yesus nggak ada di bumi. Ya sama juga bohong. Yang saya tanyakan, di mana Yesus menyebut pengikutnya atau kalian-kalian Oten ini disebut sebagai Kristen begitu, ada enggak? Naik kalau ada, tunjukin ke aku. Bang Raka Sekarang juga pernah aku. baca Bang Raka pernah baca kisah para apostolos 4 pasal 11. Ya silakan bang, ditampil silakan dibacakan. Ya, kisah para apostolos pasal 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus ini adalah batu yang ditolak oleh kamu, tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru. Tuh, duar. Tuh mau ngapain lagi? Mau menjadi batu kok. Batu yang ditolak, batu penjuru. Ya gimana itu? Ini yang baru masuk agamanya apa ya? Silakan ya. Silakan. Silakan ibu atau bapak silakan. Halo, yang baru naik Komal silakan.
Halo. Halo, Yermia. Bentar Bang, tak Ya, bikin kopi dulu silakan. ya. Ya, silakan, Bang. Ibu, Bapak yang baru naik, silakan ngomong, Bu. Ya, ini aku naikin yang lain aja yang silakan. Ya, halo. Ya, halo, silakan. Bang, musiknya di Oke. Sabar. ya, Sorry Bang, sorry. ya nggak apa-apa, Bang. Kalau boleh saya kasih pertanyaan satu, boleh? Silakan. Oh ya, Abang agamanya apa dulu? Biar kita Saya agama, tahu. saya Islam Bang, Islam Muslim. Ya, silakan. Pertanyaan saya Bang, kalau ada gak di kitab Abang itu Yesus itu berkata bahwa dia Tuhan? Saya ini Bang, bukan begitu. Saya Muslim, Bang. Kitabku Al-Quran. Halo? Ya? Saya Muslim, Bang. Kitab saya Al-Quran. Kalau Abang nanya gitu ya nggak ada jawabannya. Ya nanti kalau ada teman Kristen, kamu boleh diskusi. Kita tunggu teman Kristen yang mau naik. Ini Yermia Sefat ini gimana? Silakan tanya, Bu. Salah server, ya dia salah server. Wong ini roomnya hostnya Muslim. Silakan. Irdes Farida, agamanya apa, Bu? Mbak, wajahnya kucing ini. Alhamdulillah Islam, Mas. Oh iya, silakan. Yang ini loh, yang di Maja ini agamanya apa ini? Yermia yang Sefa di tengah ini. Tuh siapa? Iya, Yermia Sefa tuh. Iya, kok dia. Ayo Bang, dibuka, Bang. Bu, Mbak. Mas Icang, itu ada lagu loh. Cilin. Abang ini Sosi ini agama nama siapa sih? Namanya panggilannya siapa? Ical ya? Iya, Ical. Biasa ini room debat juga naik diskusi ya. Ya. Bang Raka. Iya, Bang. Ya. Soalnya Bang tadi silakan. lihat ini room perdebatan tentang Kristen ini juga, tapi teman-teman kita Muslim dikeroyok dia sendiri, kesian. Siapa namanya? Itu tadi Bang siapa ya namanya? Dia dikeroyok sendiri, mereka berlima. Ya Bang naik loh, nggak bisa ngajukan naik, dibantu temennya. Kalau ada yang dikeroyok. Oh ya tadi yang manggil siapa ya? Bentar. Tadi yang manggil aku siapa? Komal mana? Loh? Tapi gini Bang Raka, untuk teman-teman Muslim sebenarnya itu diusahakan jangan masuk ke room-room yang ngehujat Islam gitu Bang. Diusahakan jangan seperti itu Bang. Karena karena ada itu ayat di Al-Quran yang mengatakan kalau kita satu meja atau satu perkumpulan dengan mereka yang menghujat agama kita sama dengan mereka gitu Bang. Makanya diusahakan bagi kita yang Muslim tuh jangan masuk yang room begitu. Gitu sih Bang. Itu sudah dijelaskan Pak di Quran. Mereka tidak akan ikhlas sampai kalian mengikuti milah mereka. Itu ada ayatnya itu. Yahudi dan Islam tidak akan pernah rela dengan kalian Muslim sampai kalian mengikuti milah mereka atau ajaran mereka atau seperti itu. Sudah ada itu Pak, di Quran sudah ada ngomong begitu. Kecuali kita punya ilmu yang mumpuni. Iya, kecuali kita punya ilmu mumpuni untuk berdebat dengan mereka sih oke gitu. Tapi kita kalau ilmunya masih cetek, masuk ke situ habis kita disikat Bang sama mereka itu. Gitu, lebih bagus nggak usah masuk ke situ sih, aku sarankan. Kalau kitab Kristen, kata Tuhan itu banyak Bang. Banyak kata Tuhan, cuma sebetulnya itu kata Tuhan aslinya. Dalam bahasa Inggris itu ada God. Tuhan, ada Tuhan. Tuhan itu God, ya dalam bahasa Inggris itu God.
Dalam bahasa Inggris Tuhan itu Lord. Tapi Lord. Lord sendiri punya dua makna. Ya ini yang kacau. Maknanya Tuhan atau penguasa sama Tuhan. Lah oleh LAI yang diambil kata Tuhan ini. Padahal Lord ini pemakaiannya kan misalkan untuk raja, misalkan Lord Charles ya kan, atau Pangeran Charles. Tapi kan ini raja bukan Tuhan. Lord Benar. Jesus dalam bahasa Inggris. Tapi tidak pernah Lord Charles itu disebut God Charles, nggak pernah. Atau Benar. God Yesus juga nggak pernah ya, karena memang sebetulnya kata Tuhan Bukan itu Tuhan. nggak ada kalau ditujukan untuk Yesus, Bang. Jadi pertanyaanmu itu begitu. Jadi kata Tuhan itu kata ini ya, untuk membohongi jemaat gitu loh. Untuk membohongi umat Kristen sendiri. Kalau Benar. kata God itu tadi diterjemahkan oleh LAI menjadi kata Allah. Kata Lord diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Makanya dua kata ini digunakan oleh LAI untuk menipu para jemaat. Ya betul, ada Lord Rangga kan, ya betul. Lord Rangga tapi God Rangga nggak ada. Nggak ada, benar. Jadi kalau Tuhan Yesus terlalu banyak kata itu di Alkitab. Tapi kalau Allah Yesus nggak ada. God, Jesus gak ada. Itu kata-kata yang dipaksakan. Gitu loh. Dipaksakan secara teologi. Karena di dalam Alkitabnya tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tidak ada. Tapi mereka mempunyai perumpamaan, permisalan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman, Yesus itu Allah. Kan kayak begitu. Benar, Bang. Aja. Benar. Trik mereka, Pak. Benar. Jadi Bapak kalau debat mereka jangan takut, turun nunjukkan. Mana dikatakan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya Allah. Apalagi nyuruh nyembah dirinya, nggak ada. Dia malah di depan iblis itu menyuruh menyembah Tuhan Allahmu saja. Gitu loh. Benar. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah. Gitu, Pak. Benar. Silakan. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Ini kayaknya udah mau siap debat ini teman-teman Muslim di atas ini. Jeremia Seva tuh dari tadi diam aja tuh, Bang. Muslim atau bukan sebetulnya, Bang? Ya nggak jelas dia. Muslim Kristen juga nggak tahu. Iya, kalau mengapa diturunin. Yang naik dua resek dua-duanya. Kita ngomong nggak dikasih kesempatan. Padahal kita hostnya loh. Yang rocos aja dari tadi ya ditendang aja kan selesai. Tendang lah. Kalau nggak kooperatif tendang aja, Bang. Hostnya kok disekak terus omongannya, nggak boleh bicara, ditendang aja, ngapain diskusi ya kan, cari Kristen lain. Bener. Kacau nih otaknya orang-orang ini. Kan aku moderator, Bang. Ini. Bisa. Ini Yemi, silakan bicara, Pak, Bu. Coba dibuka lah. Jadi, Begitu Bang, loh, silakan aku bicara. tambahin sedikit lagi nih, Bang ya. Ya. Di Yunani-nya pun kan nggak ada juga tuh theos menyebutkan bahwa Yesus itu ya, theos. Bang, yang ada kriye. Yang ada kriye artinya itu Tuhan atau Pak itu. Makanya saya pun heran tuh kalau orang tuh yang di akal-akalnya gini, di dalam bahasa Yunani kata God itu theos. Bahasa Yunaninya theos, Bang. Iya, betul, Bang. Kata Lord yang punya dua makna itu kurios. Kurios Yesus. Tapi kalau theos Yesus nggak ada. Yang ada hanya ya Bapa itu tadi yang disebut sebagai theos. Gitu loh. Makanya Bang, kemarin tuh aku kan nanya Yohanes 14 ayat 1 itu yang betul yang mana itu? Kan ada theos sama krios kan? Yang betul yang mana yang Tuhan? Yesus sendiri yang berbicara apa yang ditunjuk ke Yesus ke Allah itu? Karena di situ jelas-jelas theos dikatakan. Mereka ngomongnya ngaur kayak biasa. Tes. Ya, silakan. Silakan, Pak. Jeremia Seva ya. Agamanya apa, Pak? Halo?
juga ada Bang kata-kata Lord sama God itu ya di dalam Al-Qur'an itu sebetulnya juga ada. Jadi kata Robbi yang artinya Tuhan itu juga memiliki dua makna Bang, sama seperti kata Lord gitu loh. Jadi kata yang memiliki makna benar-benar kata yang dimaksud adalah Tuhan itu ilah Bang. Jadi syahadat di dalam Islam itu tidak pernah menggunakan Robbi, tapi menggunakan ilah. Ilah. Ya kan? Asyhadu alla ilaha Ilah. illallah. Tiada Tiada Tuhan. ilah selain Allah. Ilah ini diambil ke dalam kekristenan menjadi al-ilah Allah. yang disingkat sebagai Allah, begitu Allah. loh. Jadi ada perubahan kata dari al-ilah menjadi Allah. Nah, di kekristenan. Nah, ini yang naik Republik Indonesia. Bentar. Ini agamanya apa ini Republik Indonesia? Yang diam aja yang dikeluarin ya. Ya yang ngomong tetap yang diam out. Itu kok nggak salah Bang, kalau bahasa entah bahasa Ibrani entah bahasa Yunani ya. Kalau Allah itu sumpah serapa artinya, betul nggak Bang? Lupa saya. Nggak ada Bang. Kalau fitnahan orang Kristen itu mengatakan Allah itu dewa bulan gitu loh. Mereka kan suka ngomong gitu kayak Christian Prince. Yang kacau itu begini loh. Kalau Kristen Protestan mengatakan Allah itu adalah nama dewa atau nama dewa bulan oleh pagan Arab, itu jadi masalah. Karena sebelum Protestan muncul, orang Kristen Arab ya, Kristen Arab asli di abad pertama itu sudah nyebut nama Tuhannya Allah, Bang. Bukan Allah, tapi Allah nama Tuhannya. Kristen Arab ini. Jadi kalau dikatakan bahwa itu diadopsi dari dewa pagan Arab, ya keliru. Kristen Arab sendiri sudah menyebut nama Tuhannya itu. Bukunya juga buku Alkitab loh, sama. Keimanannya juga keimanan kepada Yesus. Gitu. Kayak gitu sih, Bang. Silakan Republik Indonesia. Assalamualaikum buat semuanya. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar ya Bang ya. Ya, silakan Muslim semua sharing, ngumpul. silakan. Silakan. Ya kita pun ini menyimak supaya menambah wawasan aja kita Bang. Ibaratkan kita ya kalau berargumen pun sama orang di luar di luar keyakinan kita percuma. Karena udah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Mereka memang sudah udah ditutup baik telinga mereka, itu udah ditutup semua Bang. Hati mereka percuma. Tapi paling nggak Bang bagi yang mencari jalan kebenaran Bang bisa mendapat ilmu lebih lah mungkin Bang. Siapa tahu dapat hidayah. Iya. Cuman gini mungkin Bang, Karena ya kita kan gini masalah dia, hidayah kan urusan Allah Bang, memang Bang. Benar, Coba iya, apa memang lihat itu dia, Bang. pamannya beliau ya sudah dipeluk, dibimbing untuk membaca syahadat, tetap tidak mau. Ya sampai nangis kan. Allah kan sudah mengatakan bahwa urusan iman itu bukan urusanmu. Urusan kalian itu hanya menyampaikan kebenaran aja. Urusan hati manusia itu di tangan yang di atas, begitu aja. Benar. Ini satu lagi Bang, mau saya tambahkan. Kebanyakan orang ini sekarang ini nyarinya tuh yang muda-muda, yang labil-labil. Makanya kita pun harus mempersiapkan diri dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Orang apologet Kristen ini memang nyarinya yang imannya yang tipis-tipis. Makanya saya sarankan buat kalian yang masih baru masuk ke dunia debat, lebih banyak nongkrong di room Muslim dulu lah, kayak room Bang Raka. Benar. Ya, nambah ilmu dulu gitu. Saya setuju kalau itu Bang, saya setuju banget kayak gitu. Iya. Karena mereka gini dia Bang, ya. Karena mereka kebanyakan gini, kita ibaratkan yang minim ilmu, kebanyakan mereka memanfaatkan yang dimiliki orang keterbatasan tidak mampu untuk menjawab tadi. Itu dia. Karena ibaratkan mereka saling berargumen untuk yang tadi ibaratkan kita ya bagi siapa yang tidak memiliki
ilmu tadi. Jadi disitulah mereka kuncinya mereka di situ. Benar. Seandainya misalnya mereka sering mempertanyakan kenapa mujizat Nabi Muhammad kan mujizat salah satunya dada dibelah ataupun bulan terbelah. Di situ kalau kita tidak bisa menjawab, di situ orang itu menjadi malah bahan tertawaan bagi mereka gitu loh. Ya, pertanyaannya apa waktu itu, Bang? Yang ditanyakan apa? Itu seperti kan ada kayaknya ibaratkan kita mempertanyakan mujizat Nabi Isa, mereka bertanya kembali kan gitu kan kepada kita seorang muslim. Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Ada katanya dada dibelah seperti itu kan. Jadi seakan-akan ibaratkan mereka mencari kesalahan yang mempertanyakan tadi untuk kayak ibaratnya mencari celah dia, Bang. Start gitu maksudnya. Iya. Ya kalau Kayak masalah biasanya gini, Bang. Biasanya mereka cari titik lemah. Gimana coba ya itu kamu dia. logika Nabi Muhammad bisa membelah bulan misalkan gitu. Ya kok usah bingung-bingung, tanya balik. Coba jelaskan ke saya, di dalam Alkitabmu kan Musa membelah laut. Suruh jelasin aja secara ilmu pengetahuan, dia bisa jawab enggak gitu loh. Kalau dia Iya, tidak bisa jawab ya jangan tanya, gitu aja selesai urusannya. Ya itu Kan dia begitu. Bang. Cuman kan Ya kayak begitu, bagi Bang. yang Menghadapi mereka itu enggak usah terlalu ini, jangan mau diatur, jangan mau disetir gitu loh. Justru kita yang ngatur mereka. iya, Seperti itu. Tapi saya pernah jangan gitu salah Bang. loh, Bang. Ibaratkan mereka kan mempertanyakan kayak gini kan sama saya tuh. Apa pengertian dada dibelah? Saya jelaskan sama orang itu. Orang itu kan taunya dada dibelah aja, belum tahu kejadiannya kan gitu. Sebaik orang itu mempertanyakan seperti itu, saya utarakan dengan pernyataan-pernyataan dan Ya ini dalil-dalilnya. ada yang nanya, bentar Bang. Buat apa ya membelah bulan, apa faedahnya? Ya sama. Semua mukjizat yang dilakukan para nabi dan rasul itu memberikan apa? Sehingga orang yang tidak percaya itu menjadi percaya gitu loh. Sama seperti Yesus menyembuhkan orang buta. Sehingga pengikut-pengikut yang sebetul awalnya dia tidak mengikuti Yesus, ketika dia melihat Yesus bisa menyembuhkan orang buta, sehingga yang awalnya tidak percaya mau ikut ajarannya, ya itu yang disebut sebagai mukjizat ya, suatu apa ya ibaratnya keajaiban gitu loh, yang di luar akal logika sehingga Mukjizat yang diberikan oleh menyebabkan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini orang-orang kafir macam ini. Inilah coba contohnya nih. Udah dikasih bukti masih mengingkari ya kayak orang inilah nih. Buktinya aja. Ini saya bilang Bang ya, buktinya aja. Ada beberapa ilmuwan muslim itu menyatakan loh bahwasanya bulan itu pernah terbelah, tapi apakah dibenarkan? Enggak, justru mereka menutupi. Untuk apa menutupi? Kalau misalnya yang benar mengatakan 100, yang bilang enggak mengatakan 1000, ya pasti mengalahkan yang 100. Betul enggak? Iya. Ya dengan cara itu ya menurut penelitian NASA, teman-teman juga bisa searching bahwa bulan itu ada retakan dan retakan itu simetris. Dan itu membuktikan bahwa memang secara penelitian NASA itu bulan pernah terbelah. Kalau itu mau dibuktikan secara bukti-bukti sains yang dimiliki NASA ya. Kalau yang di bawah nanya apa faedah membelah bulan, yaitu tadi namanya mukjizat itu supaya orang yang nggak percaya itu jadi percaya terus mau ikut gitu loh. Itu yang disebut mukjizat. Kok tanya faedahnya segala macam. Ya teman-teman sebelah itu kalau tanya begitu ya. Ya sebenarnya seperti itu. Sebagaimana mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Sementara kan Nabi Isa sudah jelas di situ. Dia mengarahkan kepalanya diarahkan ke langit sambil berseraya, wahai Tuhanku berikanlah, ini kan kayak gitu katanya, untuk supaya masalahnya gini Bang, masalahnya gini yang kacau. Ketika Yesus itu menyembuhkan orang buta, oh dia Tuhan, dia bisa menyembuhkan orang buta. Ketika dia bisa menghidupkan orang mati, oh dia Tuhan, dia bisa menghidupkan orang mati. Ketika dia lapar, lalu makan ikan goreng, oh dia sebagai manusia. Kan begitu. Ketika dia tidak tahu hari kiamat, oh dia sebagai manusia, jadi dia tahu kiamat. Gitu loh. Ketika dia dikerjain oleh iblis, dibully iblis, oh dia sebagai manusia. Gitu loh. Jadi gini, Tuhan itu menurut tetangga sebelah, seperti saklar listrik Bang, tahu ya.
Ketika On jadi off dulu. Tuhan itu On off. di-on-kan dulu. Nah, ketika jadi manusia, saklarnya dimatikan. Jadi bolak-balik begitu jawabannya. Nah, ini yang Iya, kacau. seperti Padahal ya itu dia, yang Bang. disebut Kayak keilahian Yesus itu bukan dia ilahi, tapi dia diberi mukjizat. Contoh Iya, Musa karena bisa membelah ketidakmampuan laut. tadi itu dia, Apakah dia Bang. membelah laut dia disebut Tuhan? Mereka pintar Bang mengatakan, oh Musa itu diberi mukjizat oleh Allah hingga dia membelah laut. Ya apa bedanya sama Yesus? Dia juga diberi mukjizat, tapi kan dia bisa menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus di Alkitab, itu Elia bisa menghidupkan orang mati. Elisa juga bisa menghidupkan orang mati. Jangan ngomong kosong di sini begitu loh. Itu mukjizat, diberi kuasa, diberi keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap sebagai keilahian Bang di sini Bang. Ya itu Ketuhanan dia, Bang. Yesus karena mampu menyembuhkan orang sakit, ya kan? Padahal di Orang situ misalkan bunyinya ada pastor ini menyembuhkan dalam nama Yesus, itu memang dikehendaki oleh Allah. Bahkan orang minta pesugihan, mau kaya pun memuja Nyi Roro Kidul kan. Terus dia benar-benar kaya karena diberi itu. Yaitu sebagai ujian kepada manusia supaya dia itu tetap beriman kepada Tuhan yang benar atau meminta kepada Tuhan-Tuhan yang lain, sesembahan yang lain. Itu ujian gitu loh. Jadi dia dalam nama Yesus kamu sembuh. Kalau sembuh ya diizinkan memang. Apakah kamu akan beralih keimananmu ketika melihat orang lain itu sembuh misalkan. Jadi harus hati-hati di sini. Itu juga semua itu ujian dari yang di atas. Semua yang ajaib-ajaib tapi oleh ilah-ilah yang lain itu diizinkan. Tapi jangan sampai manusia itu tersesat begitu. Kalau masalah menyembuhkan penyakit itu kecil sekali. Abang pernah lihat orang Dayak yang bisa meluruskan tangan bengkok? Pernah? Iya. Itu Allah, dia menyebut Tuhannya Allah orang itu. Bukan pakai nama Tuhan yang lain. Iya. Begitu loh. Jadi itu bukan Walaupun ukuran. pakaiannya gitu Bang ya. Walaupun pakaiannya Iya, walaupun gitu ya. pakaian begitu dia mengatakan insya Allah ya. Dia bisa meluruskan dengan nama Allah dia menyebutkan itu loh. Itu diberi oleh kuasa, oleh Allah diizinkan itu terjadi. Iya. Gitu. Kalau urusan menyembuhkan aja kecil sekali. Kalau Tuhan kerjanya cuma nyembuhin doang itu terlalu kecil buat Tuhan itu. Lanjut. Makanya itu saya pun heran tuh, makanya Tuhan kok pengikutnya 12. Seharusnya kalau ada posisi Tuhan dalam dirinya itu seharusnya lebih daripada 12 orang tuh. Itu pun satu berkhianat. Ya, makanya kita di dunia ini Bang tempat ujian Bang. Nah, mereka kan enggak. Surga mereka aja di dunia kok. Kalau kita kan beda. Kalau kita di dunia ini tempat ujian, tempat di mana kita bersusah payah di sini. Karena balasannya nanti di akhirat, di surga tentunya kan gitu. Ya, makanya kita ini tapi itu sebetulnya apple to apple dengan Islam Bang. Kalau misalkan orang Kristen ini murid Yesus 12 itu sama seperti di Islam sahabat Nabi begitu loh. Radhiyallahu anhu. Dia mengikuti, dia menulis apa yang diomongkan Yesus, dia catat, yaitu seperti hadis gitu loh. Tapi yang diwahyukan kepada Isa sendiri itu memang ada, karena Yesus mengatakan firman itu bukan dari aku. Ya. Bang, ini saya mau jawab dulu Bebo ini. Mukjizat itu yang ada manfaatnya. Contoh menyembuhkan, lah bulan dibelah pamer. Nah gini, perlu diketahui ya untuk siapa ini Bebe, pasti dia ini oten ya. Jadi ini bermula dari kisah dari kaum kafir ya, kafir Quraisy, yang kemudian mereka ini berencana menyudutkan Nabi Muhammad SAW agar kenabiannya tidak terbukti. Nah kemudian mereka kesal kan, kemudian mereka ini suatu hari Habib Ibnu Malik namanya bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Nah kemudian setelah datang Rasulullah, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya kan gitu. Jadi kemudian mereka para kafir Quraisy ini meminta Rasulullah dapat membelah bulan. Nah kemudian tapi ya kacau Bang. Ya, lanjut. Ya. Kemudian
Rasulullah sholat 2 rakaat dan meminta berdoa kepada Allah agar dapat melaksanakan apa yang diminta oleh kafir Quraisy tadi, Abu Bang Jahal dan Raka, izin turun dulu ya Bang. pembesar Bang, ya. Quraisynya. Izin turun dulu Bang ya. Jangan. Yap, Jangan. yap. Nah, kemudian setelah Allah berikan mukjizat itu kepada Nabi Muhammad dapat membelah bulan, maka orang Quraisy itu malah berkata, malah dibilangnya Rasulullah itu tukang sihir. Bahkan mereka tidak beriman juga. Begitu. Padahal di awal tadi dikatakan, apakah kalian mau mengikuti apa yang aku ajarkan? Begitu. Jadi itu ya untuk Bebo itu ya. Jadi bukan serta-merta Ya, langsung membelah bulan. Kalau masalah mukjizat, kenapa kamu tanya manfaatnya? Apa kan ada cerita di balik itu. Nah sekarang Iya. Yesusmu, ngapain dia merubah air, terus dia merubah air jadi amer, anggur merah. Emang manfaatnya mau mabuk bareng begitu? Sudahlah, kalau kamu tanya itu jangan tanya yang konyol begitu. Kan di Alkitab dikatakan Yesus bisa merubah air menjadi anggur merah, ya kan? Anggur merah amer kan? Yang bisa Nanti memabukkan. saya Apa katakan gini, manfaatnya Bang. mau bikin pesta miras? Ini Kacau bukan ini yang kita tanya ya. ini. Bukan kita Muslim Bang ya yang mengatakan, ini pendeta HTD yang mengatakan bahwa titik Yesus itu hanyalah sebagai aksesoris. Ya. Ini Yesus loh, Jadi ini pendeta loh ya, Bang. dan tak pernah berdiri, Bang. Nggak pernah berdiri kata HTD katanya. Titiknya Iya, itu. hanya untuk pipis. Gitu loh. Kan lucu. Jadi tuh. bukan hanya Itu HP aja ya, Bang, pendeta ada loh ya, Bang. aksesorisnya ya, Bang. Iya, Jadi benar, bukan benar, hanya benar. HP saja, teman-teman. Tititnya juga jadi aksesoris. Ini pendeta. Pendeta loh itu. yang ngomong. Jadi Pendeta loh tujuannya yang ngomong seperti itu apa tuh ya Bang ya? Nah, enggak Kata paham Bang, juga itu apa itu agak tujuan. kelainan Itu juga mungkin orangnya. tujuannya mau ini ya kali ya, mau menggarisbawahi bahwasannya Yesus tuh suci gitu, lepas dari nafsu, kayaknya gitu mungkin ya. Nah, tuh. Itu pendeta HTD sendiri yang ngomong loh. Kemudian pendeta Manugulu mengatakan bahwa yang mencabut nyawa Yesus itu setan. Dan banyak lagi ya yang ganjil mereka-mereka ini yang mengatakan bahwa daya tarik bumi itu bukan ini sebenarnya itu daya tarik, itu setan Tapi yang setan narik. yang Itu kan narik-narik. lucu loh. Iya loh. Narik-narik. Jahat Manugulu sekali bilang setan gitu. itu katanya. Jadi terlalu jadi banyak. gravitasi disamakan dengan gaya tarik setan, Bang. Iya. Nggak jelas. Dan lucunya mereka percaya kok bisa Itu begitu. kadang-kadang gitu ya. ada omongan yang aneh-aneh dari teman-teman sebelah ini ya. Seperti Dan lucu itu. mereka percaya ya kan Bang? Nah, itu dia. Iya. Ya percaya, Bang. Wong ini ulat bulu tuh suka bikin konten ini odong-odong, murtadin odong-odong. Ya maksudnya tuh kayak gini loh Bang. Ini kita Disuruh bukan ngaji menghina nggak ya. bisa. Pendeta mereka sendiri yang Ngaku bilang. sebagai anak kiai segala macam. Udahlah, jangan begitulah, jangan menghalalkan segala cara kalian seperti itu, gitu loh. Ya kan, memang aneh ini loh, yang ajaran tidak menikah itu dari mana sih? Padahal di Alkitab dikatakan kalian itu harus menikah. Kitab Kejadian 1:28 Allah berkata, beranak cuculah ya, dan menyebarkan ke seluruh dunia anak cucumu. Di Alkitab itu yang ngomong kalian disuruh oleh Allah itu beranak cucu, kok malah nggak kawin. Ini gimana sih? Tapi infonya itu Bang Raka, infonya Yesus tuh menikah loh, punya anak 3 tuh. Saya itu dapat infonya dari Yonanda. Ya, cuma kan mereka nggak percaya. Ya, tahu. Anak istrinya Lydia namanya, ya, Maria Magdalena, benar itu. Itu menikah. Kejadian 1:28 itu. Ya. Dibaca, Bang. Jelas banget. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang kaya. Bang? Gimana bisa beranak cucu kalau itunya jadi aksesoris? Coba.
Coba dipikir, ini kan nggak bertentangan sama bukunya sendiri. Tuhan bilang kalian disuruh beranak cucu, kawin. Kok malah kalian nggak kawin? Ini Tuhan yang ngomong, kamu lawan sendiri. Ini Alkitabmu yang ngomong, bukan kita. Parah memang. Bener. Padahal kita niatnya baik ya Bang ya. Kita ngasih jalan yang bener malah ditolak. Iya, kita ngasih tahu ini di kitabnya seperti ini loh. Malah nggak mau. Lucu. Malah. Dan yang nggak nyuruh kawin itu cuma satu orang, Bang. Paulus saja yang nyuruh nggak kawin. Karena nggak ada memang berita-berita tentang kawinnya Yesus nggak diterima di kitab mereka. Karena Tuhan kan nggak mungkin menikah. Tapi kalau itu fakta sejarah terus mau ngapain coba? Ya, masa harus disesuaikan dengan iman? Ya. Bodrek jangan. Masa harus disesuaikan dengan iman? Untuk gantungan kunci Bodrek. Gantungan apa Bang? Nggak. Yang pas. Gantungan kunci kata Bodrek. Ya nggak boleh juga gitu. Kita sesuai aja sama HTD kan, pendeta Henry Tan itu bilang bahwa titik Yesus hanya untuk aksesoris kan, buat pipis aja. Nggak bisa ereksi kan? Iya. Iya, kan lucu gitu loh. Gak sesuai fakta sejarah itu, kacau ya. Fakta sejarah kamu sesuaikan dengan iman kamu, ya nggak bisa dong, nggak begitu. Sejarah ya tetap sejarah. Mau kamu percaya Tuhan tidak menikah dan tidak punya anak, terus kamu percaya itu dalam hayalanmu, ya silakan. Kita nggak ada yang maksa loh. Siapa? Ya silakan kalau mau naik. Ini masih ada room banyak ini. Masih banyak. Naik aja loh, lumayan loh 100 yang nonton. Besok aja libur. Masih ada 3 Ayo kursi. naik. Silakan. Iya, masih ada 3 kursi. Monggo. Yang gemuk 1 kursi cuma bayar 2 ya, bayar double. Silakan. Bang Raka. Ya ini ada yang naik bentar. Silakan. Ya, biar dimulai dulu. Mau tanya apa? Agamanya dulu, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mu'alaf Bang Hidayah ini katanya. Oh ya, ya salam kenal Bang Hidayah. Ya, kesaksian ya. Terus Pak Reza ini warahmatullahi wabarakatuh. Dari mu'alaf dari agama apa Bang dulu? Mazhab Syafi'i. Protesan ya. Kan sejarahnya kan protes dulu. Makanya disebut Kristen. Makanya dulu itu kan ada yang protes namanya Martin Luther, ya kan, terhadap kehidupan orang-orang Katolik Roma yang menjual surat pengampunan dosa, ya kan. Dia nggak ikhlas, langsung dia menempelkan 90 tesis itu di depan pintu gereja. Makanya disebut Kristen Protesan gitu. Saya muslim Pak Raka. Ya siap. Ini mungkin Bang Hidayah katanya karena dia mu'alaf, mungkin kita bisa tanya-tanya tentang kesaksian beliau sehingga mendapatkan hidayah. Silakan Bang, silakan. Masya Allah, ini kok selalu tapi tidak apa-apa lah diulang-ulang ya, karena itu kan memang apa, Bang. Kan pernah di rumku apa ini? Menginspirasi. Iya. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Pada guru-guruku Ustadz di Indonesia. Saya sendiri dari Malaysia, di Sabah, negeri Sabah. Oh iya. Kalau abang-abang logatnya memang Sabah mirip Indonesia ya, Bang ya. Sabah itu mirip banget logatnya. Sabah itu belum lama ada kontes ikan cupang, saya ke sana loh. Gimana? Keren. Kemana itu? Saya lewat Kalimantan, lewat lintas Kalimantan. Tapi kalau Kalimantan itu paling biasanya dekat Borneo, Sarawak. Iya, kalau ngomong biasanya dikasih ba di belakangnya ya. Ya kebah gitu ya. Ya betul. Ya. Benar sekali. Masya Allah. Ya, silakan. Oke, baik. Silakan. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada saudara-saudara kita, apalagi kalau ada umat-umat Nasrani atau Kristen di luar sana atau netizen yang sedang menyimak. Saya tidak sedang menyinggung perasaan Anda, tidak juga mengubrak-abrik ajaran Anda, karena apa yang saya yakin kemudian setelah berislam, la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Mantap.
Tapi kalau ada pun kemudian diskusi untuk mencari kebenaran bukan pembenaran, alhamdulillah itu untuk mengedukasi kita yang otoritas manusia ini mencari kebenaran hakiki yang mutlak milik Tuhan. Bukan yang mohon maaf karangannya si Fulan bin si Fulan, itu nanti kita akan ke sana. Jadi kalau ditanya saya kemudian kenapa saya itu kembali kepada fitrah, bukan berpindah agama sebenarnya karena tidak cocok, karena Kristen itu bukan agama. Itu kalau bagi saya kan itu jelas dalam Kisah Para Rasul 11 itu hanya sebutan di Tarsus. Untuk pertama kali disebut Kristen oleh Paulus dan Barnabas. Jadi makanya sebab itulah kemudian apa yang saya yakini sekarang ini, karena di dalam Al-Quran juga hanya 3 yang disebutkan. Agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nasrani kemudian itulah yang menyimpang daripada ajaran Isa. Yang kemudian mereka membuat dinom-dinom lain, sesembahan lain, padahal di dalam Bible juga Tuhan itu hanya satu. Jadi kalau saya ditanya kenapa kembali kepada fitrah, karena alhamdulillah membaca Bible itu, kalau saudara-saudara membaca Bible, alhamdulillah di dalam Bible itu 3.900 lebih kali ayat Allah Bapa itu ada muncul. Itu di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang disalin dari Amsterdam Belanda 1916. Old Testament, New Testament. Dan itulah yang saya perhalusi dengan logika pikiran saya sendiri. Tapi sebelumnya tadi saya sudah mohon maaf kalau udah ada kemudian saudara kita Nasrani di luar sana yang merasa tersinggung, saya tidak sedang menyerang, tapi ini keimanan saya. Di dalam Bible, kalau kita runtut, ada minimal 8 kriteria di dalam Bible itu yang Islam perbuat. Itulah yang pertama sekali, berhitan itu wajib. Di dalam Kejadian 17 ayat 11 sampai 14 yang kemudian dijalani oleh Yesus dalam Lukas 221, Lukas 59, itu hitan. Selain daripada itu, mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang esa, seperti yang datang kepada Musa dalam Keluaran 6 ayat 4 dan Markus 12:29, Yohanes 17:3. Tidak ada lain ajaran Tuhan itu, para nabi itu adalah la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kalau kita sinkronkan dengan Bible, ajaran yang kedua tidak lain adalah Islam perbuat. Yang ketiga, di dalam Bible, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, maka wajib berpuasa. Jangan seperti orang munafik. Basuhlah mukamu, jangan kelihatan muram, karena orang yang berpuasa sudah mendapat ganjarannya di sisi Allah. Di dalam Matius 16 nomor 6. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam Bible, perempuan wajib bertudung, menudung kepala, menutup kepala. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 5 dan 6 sampai 8. Kalau tidak bertudung, baik dibutakan kepalanya, karena kepala itu adalah kehormatan. Itu yang keempat. Yang kelima, Yesus sebagai kemudian yang dulu saya akui sebagai Tuhan Juru Selamat, dari utusan daripada Allah Bapa yang Maha Tinggi, menjadi Sang Penebus Juru Selamat di muka bumi, mengajarkan melalui tulisannya Matius, di dalam Matius 26, 27, 59, setelah mati, dia itu dikafani dengan kain putih, linen dan bersih. Itu yang kelima. Yang keenam, tadi sudah hitan, bercuci tangan dan kaki. Kalau masuk ke kemah pertemuan, itu ajaran kepada Musa dan Abraham. Di dalam Keluaran 40 ayat 31 sampai 32, Keluaran 30 ayat 20. Bercuci tangan dan kaki sebelum masuk ke kemah pertemuan. Alhamdulillah, hanya Islam yang ambil air wudu sebelum sholat. Itulah air sembahyang. Keenam. Yang ketujuh, larangan makan babi. Di dalam Imamat 11:7 dan 8. Ulangan 14:8. Juga babi hutan walaupun berkuku belak. Daging binatang itu jangan kau sentuh. Haram itu bagimu. Jangan kau terkena bangkainya. Alhamdulillah, ini semua Islam perbuat. Selain daripada itu, juga para nabi mengajarkan bahwa sembahlah Tuhan Allahmu
hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Di dalam Markus 10 nomor 18, Lukas 4 nomor 8, Yohanes 17:3, Markus 12:29, bahkan pengakuan Yesus dia adalah nabi sendiri dia mengaku di dalam Yohanes 4 nomor 44. Jadi tidak pantas saya menuhankan Yesus melalui data referensi dari Paulus yang kemudian di tahun 53 baru adanya Kristen di Tarsus. Sedang Yesus mengajar hanya 3 tahun, lalu mati di tahun 32 setengah Masehi. Jadi inilah yang saya cari tahu. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak tertarik kepada kitab-kitab luar, ajaran Yudaism ke, ajaran Buddha ke, Yahudi ke, karena apa yang saya berpegang teguh sekarang adalah Al-Quran. Di dalam sumber Al-Quran, saya percayakan ada sinkron dengan pengajaran Bible. Dan ini semua kalau kita pindik saja. Kalau kita sudah mendapat hidayah Allah, pasti kita berpikir, mana mungkin saya menuhankan Yesus, sedangkan Yesus bertuhankan Allah Bapa. Kalau hanya hablum minallah, hablum minan nas, itu juga diterapkan dalam Islam. Tapi itu bukan hanya perkataan, tetapi kelakuan sifat. Yang kemudian otoritas Islam melakukan itu karena itu adalah perintah yang tidak boleh dihilangkan. Syariat para nabi di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 20 jelas. Kata Yesus, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, walau yang sekecil apapun, dan mengajarkannya kepada orang lain, akan duduk di tempat yang paling bawah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, mereka yang melakukan hukum Taurat, walau yang sekecil apapun dan mengajarkannya kepada orang lain akan mendapat tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah. Begitulah dalam Yohanes 7 nomor 19. Bukan kamu tahu bahwa Taurat itu bukan daripada Musa, tetapi daripada nenek moyangmu. Kenapa kamu tidak melakukan hukum Taurat? Kamu berusaha membunuhku. Jadi kalau saya sinkronkan ajaran daripada sosok yang saya tuhankan dengan Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 5 sampai 7, yang mana kata Paulus, aku Paulus lagi-lagi berkata kepadamu, kalau kau bersunat, kalau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Kalau dalam Galatia 2 nomor 16, sebab tiada seorang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, cukup dengan beriman sahaja. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku Kristen, kalau kamu tahu sinkronasi ajaran para nabi, termasuk Yesus, tidak lain mengajarkan la ilaha illallah, kul huwallahu wahad. Di dalam surah Al-Ikhlas saja, ini kalau kita baca, ini tertampar dengan keyakinan saya dulu. Katakan, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian saya percayakan Tuhan saya Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Padahal tidak pernah Yesus mengajarkan ini. Apa yang jelas ajaran Yesus, ajaranku bukan berasal daripada aku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang memerintahkan untuk mengatakannya. Sebab segala firman yang kau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Tetapi yang pasti, bukan dia menyampaikan, dia akan menjadi Tuhan. Seperti di Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2:11, Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Saya sudah tantang kepada mana-mana, bukan saya menyerang. Tadi saya sudah minta maaf. Saya kembali dibaptis di dalam Kejadian sampai Wahyu, mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Kalau ada satu saja ajaran para nabi Tulak, Paulus, dan Lukas mengajarkan Bani Israel itu Kristen yang menuhankan anak Bunda Maria. Di dalam Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan membinasakan Efraim kembali, tidak akan menyalakan murkaku yang menyala-nyala, karena sungguh aku ini Allah, bukan manusia. Di dalam Bilangan 23:19 pun sama. Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajahku, yang boleh hidup. Begitulah ajaran Yesus. Yohanes 1:18, Yohanes 5:37, 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan itu laisa kamislihi sayun walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi itulah sebabnya saya kembali kepada fitrah. Demikian pernyataan saya. Mungkin sementara ini saudara
saudara-saudara. Boleh nanya, Bang Allahu Akbar. Luar biasa. Keren, Bang Hidayat. Luar biasa, luar biasa. Ya, Bang, benar, Pak. Bentar. Iya. Pak Hidayat, dulu di zaman Kristen Tuhan dikasih tepuk tangan ya, Pak? Itu kalau sudah kebaktian mungkin ya. Ya, kebaktian Tuhan dikasih tepuk tangan gitu ya. Kalau Benar kita ya? dalam menyampaikan lagu rohani itu memang ada, bahkan Ya. ada lagunya itu, mari kita bersukaria, bahagia, itu ada lagunya. Ya, makanya itu yang saya tanyakan. Saya mau Teman-teman Kristen menanggapi. ini, ya silakan. Saya mau menanggapi dan agak-agak serius nih. Maksudnya tadi kan Bang Hidayat bilang, bagaimana mungkin saya menganggap Yesus Kristus, saya menyembah Yesus Kristus yang dia sendiri menyembah Allah gitu ya, bahasanya kan Allah ya, gitu kan. Tapi kenapa mereka yang yang meyakini Kristiani itu mereka tuh selalu mengalihkannya dengan bahasa Tritunggal. Nah, ketika Tritunggal itu kita bedah, kita tanyakan, mereka tuh jawabannya muter, dibilang Allah itu manusia itu Allah itu roh, ada di manusia Allah dan Roh Kudus ya, Bang Hidayat kalau nggak salah ya. Jadi gini, ini apa yang saya pernah imani ya, dan mungkin juga beberapa ada minimal 2 data lah di dalam Bible yang 3 data yang memperkuat ini. Dan ini semua data-data ini apa yang kalau kita boleh Google ya, karena saya ini belajar untuk meninggalkan Kristen itu memang susah kalau tidak mendapat hidayah Allah, karena memang ajarannya mudah. Tapi kalau hidayah Allah itu sampai, insya Allah untuk menjadi Islam itu sangat mudah, bahkan tidak ada repotnya. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus itu tidak lain, itulah yang saya bilang tadi, Tuhan itu satu. Nah, kalau kemudian yang saudaraku tanya, kenapa mutar-mutar? Itulah kemudian pasti mereka menggunakan Matius 28 nomor 16 sampai 20. Satu. Matius, yang kedua, Matius 28 ya. Yang kedua, di dalam Markus 16 nomor 9 sampai 20. Itu perintahnya sama, pergi ke seluruh bumi dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tetapi kalau saudara-saudaraku di luar sana Kristen masih terbuka sedikit untuk merenung, untuk berpikir, jangan bilang Al-Hidayah ini mencari-cari kebenaran, pembenaran diri, ingin melemahkan iman saya, jangan. Coba kita Google bersama-sama, apakah ayat-ayat yang saya bilang tadi ini terdapat dalam kodeks-kodeks atau naskah asal, naskah kuno sebelumnya. Itu pasti berubah, pasti berbeda. Contohnya, di dalam Injil, Bible, yang seperti ayat-ayat yang saya katakan tadi, di dalam kepercayaan orang Yudaism itu sampai 15. Matius 28 hanya sampai 15. Kemudian ada penambahannya di Elai. Belum lagi penambahan kitab seperti Ortodoks yang lebih 90-an lebih kitab, ya Katolik 73 kitab, Anglican 66 kitab. Itu semua tidak ada sinkronisasi. Tidak ada bersambungnya. Jadi kalau mereka kemudian mutar-mutar, saudaraku, jangan kita heran, karena mereka akan menggunakan semua sumber Alkitab, walaupun itu hanya bayangan. Dan bayangan dalam asumsi, bener nggak sih, Bang? Asumsi gitu ya? Iya. Jadi tidak boleh juga dikatakan itu antara. Tapi gini, kalau saya itu kalau dialog sinkronisasi aja, perbandingan aja. Kalau kita tanyakan, coba di mana ayat Yesus berkata akulah Tuhan? Itu dari dulu kan ditanya itu. Iya. Tentu mereka akan menjawab, Yesus berkata dia adalah Tuhan. Kan begitu. Ada beberapa ayat di dalam Yohanes 13:13, nomor 6 dan sampai 8, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak percaya kepada aku dia akan barang siapa yang menuruti firmanku tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ialah. Dan ini semua akan mereka gunakan. Tapi kalau kita
berpikir, kalau kita berpikir, merenung, karena kalau dalam Al-Quran jelas, kalau saya tanya Bible sendiri jelas, siapa Tuhan? Yesaya 45 nomor 43 10, Yesaya 21 11 nomor 21. Sama, Keluaran 3:15, Keluaran 20 nomor 2 sampai seterusnya. Ajarannya sama, la ilaha illallah. Ajarannya inani anallah, seperti surat Toha 20 nomor 14, inani anallah. Tapi kalau kita sudah tanya kepada konsep keimanan Trinitas, apalagi ditanya kepada Yesus, maka mereka itu memang terjadinya karena memang ayat itu tidak ada. Sementara Yesus pengakuan Tuhan itu kemudian 2010 kan itu baru ada. Sebelumnya junjungan, sebelumnya guru, sebelumnya nabi. Jadi ini semua untuk kita memenangkan doktrin itu harus kita guna pakai walaupun walhal. Kemudian mereka itu kita tahu sudah ada yang sadar bahwa ayat ini masih boleh disanggah karena datanya ada, tapi sudah terlanjur dan kemudian masih belum terbuka hidayah. Kedua, tentang agama. Coba, yang saya bilang tadi, dari perjanjian lama, dari kejadian, sampai kepada mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Di mana ajaran Yesus mengajarkan Kristen. Katanya, pasti jawabnya, kau tidak paham apa itu Kristen, kau tidak tahu. Begitu pasti jawabnya. Kamu itu tolol, kamu tidak tahu itu Kristen apa. Itu nanti sudah keluar itu. Padahal saya tahu, Kristen itu dari nama Kristus. Yesus. Ya, sering banget saya temuin tuh jawaban seperti itu tuh. Ya, jadi Kristen itu dari nama Kristus. Ingat toh, dari nama Kristus toh, ataupun yang dipanggil Al-Masih atau Hamasyah itu Kristen. Yang diangkat dibuat di Tarsus. Tapi ingat, apakah ada pernah Yesus memberitahukan bahwa tidak boleh ini terjadi? Ada. Coba kita buka dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, waspada dan berhati-hatilah, karena akan datang banyak orang memakai di dalam namaku, ingat, di dalam namaku, dan berkata, akulah Mesias, seperti yang orang Kristen bilang, dia itu Mesias, dan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang pilihan. Siapa dia? Itulah Matius pemungut cukai, itulah Yohanes, itulah Petrus. Injil mereka yang ditulis pada zamannya dibukukan oleh Lukas tahun 75 Masehi menjadi satu kitab. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Sementara selama Yesus di muka bumi, tidak lain ajarannya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Di dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus, bukan yang telah menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, seperti di Kisah Para Rasul 2:36, Filipi 2:11, Roma 10 nomor 9, Roma 14 nomor 9. Coba kita pikir. Ajaran-ajaran ini kalau kita imani sebagai firman Injil kabar baik itu yang sekarang mereka pegang katanya dari Yesus. Coba kita baca satu ayat. Di dalam Markus 14 nomor 65. Mulailah beberapa orang meludahi dia, meninju mukanya sambil berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Malah para pengawal pun memukul dia. Kira-kira ini firman Yesus kepada kepada Markus? Apakah Yesus memberitahu, oi Markus, lihat aku ini sedang diludah mukaku, sedang ditinju kepalaku ini. Pengawal pun memukul aku. Tuliskanlah begitu. Apa kira-kira begitu? Jadi sebab itulah kemudian hidayah itu belum sampai. Karena untuk menjadi Islam itu sangat mudah. Hanya lupakan angan-angan dari ansip Romawi yang ajaran dari Vatikan melalui surat-surat Paulus. Kalau kita sudah berjaya menghilangkan 14 surat Paulus ke Filipi, ke Korintus, Galatia, Timotius, Efesus, Kisah Para Rasul dari Lukas, itu insya Allah kita akan kembali kepada Islam, yaitu fitrah. Di dalam Bible sendiri, saya tidak pernah terbaca para nabi mengajarkan Kristen. Tidak ada juga seperti di dalam Al-Quran.
Di dalam surah Al-Imran 85. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, tidak akan diterima daripadanya dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Imran 19, Inna dina innallahil Islam. Tidak ada lagi agama di muka bumi selain daripada Islam. Di dalam Al-Maidah ayat 3, Islam telah disempurnakan karena hukum-hukum sebelumnya sudah disempurnakan. Coba di dalam Bible, saya persilakan bawa kitab Ortodoks, bawa kitab Judaism, bawa kitab Trinitas, Katolik, Anglican, Basel, Unitarian, Trinitarian, semuanya bawa. Kamu cari satu ayat, ada tidak Kristen diridhoi di sisi Tuhan? Baptis saya Al-Hidayah kalau ada. Jadi kenapa saya mau beragama? Kalau itu bukan ajaran daripada Tuhan, melainkan pada waktu itulah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen di Tarsus, Antioquia. Tiba-tiba Paulus mengaku bahwa dia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Padahal umat Kristen mengaku jemaat Tuhan itu adalah Kristen. Kenapa Paulus dan Barnabas membuat Kristen di Tarsus? Tiba-tiba Paulus aniaya mereka kembali. Ini ajaran apa ini? Jadi saya tidak sedang menyerang. Saya cuma klarifikasi dengan fahaman saya. Kalau ada saudaraku Kristen yang mau menyanggah, silakan naik. Boleh kita diskusi. Tapi saya mau kasih tahu sebelumnya, jangan asumsi. Pasti menggunakan data. Jadi mungkin demikian, saya mohon maaf kalau ada terlebih kata, karena saya ini orang-orang belajar. Saya ini hanya makmum, bukan ustadz, bukan Bilal. Saya hanya makmum dan tujuan saya kemudian berada dalam dunia debat tidak lain adalah mempertahankan akidah Islam yang selalu diobrak-abrik dan dituduhkan oleh mereka akidah Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabi. Karena memang saya luar biasa ini, memang saya izinannya apa, Bang Hidayat, saya izinannya ini. Iya. Tafadhal. Bang Raka, izin Bang Raka. Ya, ini sebentar Bang. Saya izin turun dulu Bang Raka dan semua muslim ya. Oh ya, Bang Alza mau turun dari tadi penjelasan Bang Hidayah. Bang Raka satu tempat kosong naik itu Agung Kristen ya. Agung dia mau naik kayaknya tuh, Agung tuh. Kirim permintaan aja, belum ada yang kirim permintaan Kristen. Dia dari tadi silakan kalau nggak terima mau membantah silakan. Iya, silakan naik aja. Modal cocok doang. Kan dari tadi sudah ditampilin ayatnya jelas. Itu dalil itu namanya. Berkali-kali Bang Hidayat menampilkan ayatnya. Kamu aja nggak dengar kupingmu. Coba naikkan dia, Aki. Naikkan aja. Kalau si Agung Nugroho itu mungkin. Agung Nugroho ya. Bentar. Tak naikkan, bentar. Naikkan aja, nggak apa-apa. Ya. Gak berani dia tuh. Berani enggak? Coba Agung, doang itu. Kalau Agung tak naikkan ini. Sudah tak naikkan. Terserah dia mau terima enggak. Udah aku naikin. Gak berani. Ya. Agung, ayo. Harusnya nunggu Kristen dulu ini. Ilmunya ditahan dulu sampai otenya naik biar rame. Iya. Masalahnya berani apa enggak? Ini Bang Hidayat ini dulu adalah seorang Kristen, teman-teman. Benar-benar seorang Kristen dari denom Protestan. Dan beliaunya ini mengatakan pengalaman pribadinya sehingga memutuskan untuk mu'alaf dan pindah ke agama Islam begitu. Jadi benar-benar tahu dalemannya begitu, seperti ini. Itu detail sekali loh, detail sangat jelas sebagai orang yang pernah berada di iman itu pada saat itu mengerti sekali Bang Hidayat ini. Menurut saya sangat mengerti itu luar dalam dipelajari sampai tadi disebutkan semua kitab-kitabnya itu semua udah luar biasa menurut saya. Silakan. Oke. Kalau yang izin nanya berani naik satupun. Izin nanya Bang Raka. Silakan. Iya, maaf Bang Hidayat. Assalamualaikum Bang Hidayat. Waalaikumsalam. Gini Bang Hidayat, saya mau bertanya sedikit masalah konsep penyalipan. Saya sering sekali mendengar bahwa konsep penyalipan itu adalah untuk menebus dosa manusia. Manusianya siapa? Suaranya kok meresek ya Bang Asnya? Mic-nya atau gimana ini? Oh ya, gimana Bang Raka, bagus ya? Suaranya meresek mic-nya itu.
Oh ya, dia sekarang gimana Bang? Bang Raka? Oke, lanjut. Oke ya. Dalam konsep penyalipan itu adalah untuk menebus dosa manusia. Manusianya siapa? Manusia pertama adalah Adam. Sementara dalam Islam dan Kristen itu kan sama-sama satu pemahaman bahwa Adam alaihi salam itu berbuat dosanya kan di alam sana lah Pak ya, di surga lah katakan seperti itu. Berbuat kesalahan di surga, dihukum, diturunkan ke bumi. Itu istilahnya kan sudah menjalankan hukuman. Jadi berbuat dosanya tuh di surga, dibuang ke bumi, tetapi untuk menghilangkan dosa-dosanya itu dilakukanlah yang dikatakan konsep penyalipan tadi. Sebenarnya kan kalau secara logiknya kan nggak ada keterkaitan lagi Pak antara dunia ini dengan surga tadi. Tetapi kenapa kok umat Kristen itu masih melakukan apa yang dikatakan penebusan dosa tadi? Nah, pertanyaan saya, Mas Hidayat, sebenarnya umat Kristen itu memahami konsep penebusan dosa itu seperti apa? Kalau memang Adam itu sebelumnya itu enggak di surga, oke lah dia berdosa di bumi itu mungkin masih bisa nyambung lah ya, walaupun enggak nyambung juga. Tetapi ini kan beda ya, dia kan di surga, sekarang kan di bumi. Harusnya kalau dia berdosa di surga kan umat di alam surga situ lah yang harus menebus dosanya. Kalau menurut saya kan seperti itu logiknya. Nah, jadi umat Kristen itu sendiri memahami konsep penebusan itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaan saya, Mas Hidayat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi konsep penebusan dosa dalam Kristen itu memang bermula daripada Kejadian 3. Di ayat kalau tidak salah Kejadian 3 ayat 16 atau dari 2 lah kita boleh baca bahwa daripada keturunan perempuan itulah kemudian yang meremukkan kepala si ular tua itu. Dan mereka itu selalu menyucukkan itu bahwa adalah Yesus. Begitulah sinkronisasinya dalam Kejadian 1:26-27. Kemudian Allah itu mencipta manusia menurut gambar dan rupa Dia dan itu adalah Yesus. Nah kemudian Yesus kalau kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan, Sang Penebus, Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Maka kalau kita mati itu pasti tujuan kita itu ada langsung ke surga kalau memang kita percaya. Tapi yang tidak habis saya pikir ini karena Kristen ini sama umurnya dengan kita dan akan mati. Nah kalau saya itu bertanya gini, kalau memang Yesus itu penebus juru selamat kepada manusia, dosa-dosa manusia, coba carikan saya satu ayat deh, tidak usah 10 ayat atau 2 ayat, satu ayat aja. Kalau memang Alkitabiah, siapa orang yang pernah siapa orang yang dari kepada turunan Adam sampai adanya Kristen ditebus oleh Yesus? Satu orang aja yang sudah masuk surga. Tapi kalau keimanan saya dulu, saya percaya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang Maha Tinggi sebagai juru selamat, Sang Penebus di muka bumi. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita sebagai Sang Penebus, maka kita akan diselamatkan, dijamin masuk surga. Tapi menghindari juga kejahatan. Ini yang tidak sinkron juga. Sementara kalau dalam Islam, apa yang saya belajar sekarang ini, alhamdulillah, kenapa Islam itu benar? Islam itu kan Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Setiap apa yang kita ucapkan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Bukan dengan menyebut ajaran kasih, ajaran slogan kasih. Nah kalau yang saudaraku tanya tadi, itulah saya jawab bahwa keimanan Kristen, kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai Sang Penebus Juru Selamat yang diutus oleh Allah Maha Tinggi, nuzul ke dalam dunia dan mati menebus dosa manusia, sebab itulah kemudian berlakunya perjamuan kudus, minum anggur, roti, daging dan darah adalah Darah adalah penebusan. Begitulah juga perintahnya untuk dibaptis dalam Matius 28 tadi. Nah itulah beberapa oknum-oknum yang membuatkan kita itu asal percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan, penebus juru selamat, maka kita akan diselamatkan. Tapi ini keimanan saya lah sebagai Trinitas dulu.
Karena Anglican ini, Protestan ini kan aliran dia mengalir ke Anglican. Saya Anglican. Jadi inilah yang saya percayakan. Tapi saya rasa Kristen kecuali tidak mengaku lah. Tapi kalau Kristen Trinitas percaya ini. Kecuali mereka mengatakan saya bohong tapi tunjukkan data. Karena kita tidak mau asumsikan gitu. Karena ini keimanan. Kita tidak sedang mengubrak-abrik, tidak juga membantah mereka, la ikraha fiddin. Tapi ini sinkronasi dengan apa yang saya jalankan sekarang. Nah inilah Aki, Ustadku, bahwa Kristen kalau percaya bahwa Yesus sebagai sang penebus, juru selamat, diutus oleh Allah yang Maha Tinggi sebagai penebus dosa, maka jaminannya adalah ke surga. Tapi itu ya tadi pasal surga, kalau Kristen sebenarnya Taman Eden itu bukan di langit, di bumi. Kalau Trinitas itu di bumi itu. Jadi itu tidak sinkron dengan Di Irak ya Bang? Iya, kalau katanya di Irak. Ya Bang ya. Taman Eden di Irak ya. Tapi itu sampai sekarang itu malah kalau benar itu ada di muka bumi, kira-kira ada nggak orang ke sana? Karena saya juga itu mau ke sana karena taman itu sungguh indah katanya. Tapi cuma masalahnya gini Bang Hidayat, kalau mereka yakin Taman Eden itu ada di Irak dan Allah itu sebelum kejatuhan Adam itu hidup bersama dengan Adam di Taman Eden, artinya Tuhan hidup pernah tinggal di bumi ya Bang? Astagfirullahaladzim. Jadi inilah akhir. Kalau kita memang belum terbuka untuk mendapat hidayah, memang sukar untuk berpikir. Tapi kalau hidayah Allah itu sampai, bukankah di dalam Bible pun tertulis bahwa tempatnya Tuhan itu Allah yang Maha Tinggi. Kenapa dipanggil Maha Tinggi? Karena memang tempatnya di atas. Tidak ada itu dipanggil Allah yang Maha Mendatar atau Allah yang Maha Bumi. Tidak ada. Jadi kalau memang tempat Tuhan menciptakan Adam itu di Taman Eden dan Eden itu di bumi, maka jelaslah bahwa Tuhan itu di bumi. Tetapi kalau kita kembali kepada teks Alkitabiah yang mengatakan Allah yang Maha Tinggi, yang mengutus dia sebagai utusan kepada Bani Israel ya, bukan kepada bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa ini saya sudah bilang tadi, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Markus nomor 6 pasal 16 nomor 9 sampai 20. Itulah pergilah Bang Hidayat. Ya. Bang, aku mau tanya gini. Menurut Abang selama menjadi seorang Kristen, kan denom-denom yang lain seperti Katolik itu kan ada hidup tidak menikah ya kan Bang? Halo? Ya. Atau selibat itu. Yang saya tanyakan, ada enggak perintah dari Yesus atau minimal 12 rasul lah yang menyuruh orang untuk boleh tidak menikah Bang? Atau dianjurkan hidup selibat? Ada enggak secara lisan dari Yesus atau 12 rasul sendiri mengatakan begitu? Di luar ini ya, di luar ucapan Paulus ya. Ada enggak Bang? Untuk tidak menikah? Ya. Oh tidak ada. Tapi kalau Paulus ada. Tidak ada ya. Rasul atau Galatia ada. Tapi itu ucapan Paulus sendiri ya yang meminta umat untuk meniru dia ya untuk tidak menikah. Benar ya? Jadi inilah itu kan memang suratnya. Jadi kita wallahualam lah karena saya tidak mau terlalu mengoreksi itu karena nanti mereka itu kepanasan. Tapi alhamdulillah saya cukup tahu bahwa ajaran Islam itu benar daripada Bible, sehingga bila saya convert saya temukan itu kebenaran dalam Islam karena itu memang jelas. Tidak sesat, saudara-saudaraku. Kalau kamu masuk Islam, maka kamu lebih dekat dengan ajaran Yesus. Kenapa? Dalam Yohanes, pasal 14, nomor 12. Kalau kamu mengikuti aku, kamu juga akan melakukan perintahku dan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa pekerjaannya? Dan jaminannya 2. Hidup yang kekal mengenal Tuhan itu satu-satunya, dan dia adalah utusannya, dan mengenal bahwa dia utusan Allah kepada Bani Israel. Allah itu Tuhan yang Esa dan dia utusan kepada Bani Israel. Seperti di surah Al-Ma'idah 72-73, Az-Zukhruf ayat 6, An-Nisa 171-72. Jadi inilah
yang siap sinkronisasi dengan ajarannya kemudian dalam Bible Matius 5 nomor 17 sampai 19 tadi. Kalau tentang surat-surat Paulus itu mohon maaf saya tidak mau terlalu ke sana karena itu nanti mereka kepanasan itu, pasti itu. Karena kalau ayat Paulus ini kenapa tidak boleh dipercayakan? Alhamdulillah. Walaupun mereka mengatakan Muhammad begini, begitu dan begono. Coba kita cari 3 ayat ini di Al-Qur'an. Ada enggak? Ada atau tiada dalam Al-Qur'an? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Coba ada nggak ayat ini di Al-Quran yang aki-aki ustadku di dalam ini, yang pakar Al-Quran, pernah nggak kamu temukan perkataan Rasulullah begini? Atau di Roma 3 nomor 7. Jika kebenaran Allah oleh karena dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku harus masih dihukum? Ya nggak ada Bang ayat kayak gitu. Cuma di Alkitab aja yang Paulus ngaku dia seorang penipu. Nah, di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku bukan merupakan suatu beban bagi kamu. Tapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dalam Al-Quran ada nggak nih? Begini. Nggak ada Bang. Dia memang ngaku sendiri kok seorang penipu, pendusta, pembunuh juga dulu. Ngaku dia. Ini sudah diakui oleh orang Bani Israel, orang Yahudi sendiri yang ngaku bahwa dia bukan orang benar, dia penyakit sampar. Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dia ini penyakit sampar karena mengajarkan orang dengan cara bertentangan dengan hukum Taurat. Padahal kata Yesus, saudara-saudaraku, kalau kamu memang pengikut Yesus, 1 titik atau 1 iota pun tidak boleh dihilangkan daripada hukum Taurat sebelum langit runtuh, sebelum kiamat maksudnya. Bukan ini Bang. Tuhan. Bang Hidayat ini. Ya. Aku mau klarifikasi. Tadi soalnya debat juga sama Kristen. Makna menggenapi menurut Abang itu bagaimana? Menggenapi kitab Taurat yang diucapkan oleh Yesus. Jadi silakan. Kalau keimanan saya yang dulu, menggenapi itu berarti setelah dia sudah setelah Yesus ini sudah dinubuatkan sebagai Mesias mati untuk menjadi penebus, maka kegenapan hukum Taurat itu kemudian boleh dijalankan kepada orang-orang yang berada di tempatnya. Tapi untuk orang-orang goim yang di dalam jemaat-jemaat Paulus yang sekarang masuk di Asia itu tidak perlu, karena memang hukum Taurat itu sudah ditimpalkan kepada Yesus. Tapi kalau sekarang, makna menggenapi itu kan artinya bukan menghilangkan. Bukan meniadakan katanya. Bukan tiada katanya. Jelas ayat itu. Bukan untuk meniadakan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi apa? Yang tidak ada ditambah. Yang terlalu berat dikurangkan, diringankan. Tapi dalam pun ada pernyataan begini, kita harus cari tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang dikurangkan, apa yang ditambahkan. Kenapa itu kira-kira ada? Karena Yesus ini diutus untuk Bani Israel pada masa itu dalam jajahan Romawi. Pada masa jajahan Romawi, dia ini diutus kepada Bani Israel dan mereka tolak. Sebagai Mesias mereka tolak. Bahkan dikatakan dia ini menurut orang Yahudi anak zina, anak luar nikah. Tidak diterima dia. Jadi menggenapi ini maksudnya, artinya yang menggenapi ini tidak akan menghilangkan tetapi meneruskan ajaran sebelumnya. Sehingga kadang-kadang mereka juga bertanya, kenapa Yahudi dan Islam ini selalu konsep keimanannya sama, ketuhanannya sama, selalu mengkafirkan Kristen. Kenapa? Kira-kira kenapa? Dalam 4 tetragramaton, YHWH itu, kalau kita Google, ini saya tidak sedang menyamakan Allah. Siapa yang sama dengan Allah? Tidak. Tapi ini kalau kita Google pun, kalau diterjemah sama dengan Allah. YHWH.
WHWH. Kalau di Indonesia mungkin hurufnya gitu. Saya mohon maaf kalau tidak dapat sebut karena saya orang Malaysia. YHWH. Yang juga dipercayakan oleh ajaran Yudaism. Raib mereka sendiri mengaku bahwa yang mereka panggil sekarang sebagai Hashem, dulunya Elohim itu sama dengan Allah. Tapi kalau Islam sudah sempurna. Kenapa? Tidak harus meminjam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, tidak harus meminjam perjanjian baru daripada Romawi, dari Vatikan. Islam itu Al-Quran berdiri sendiri, karena Tuhan itu hanya satu yang mengutus para nabi. Jadi ajaran Tuhan yang tadi, mohon maaf sekejap pakai, ajaran Tuhan yang tadi sampai kepada Islam ada penyempurnaannya, dan itu ditegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Apa yang saya terbaca, walaupun terjemahan saya mengerti. Boleh memakan babi kalau darurat. Tapi sampai sekarang saya pribadi belum pernah saya menemukan orang Islam berkata saya darurat terpaksa makan babi. Kecuali mungkinlah kalau ada setengah mungkin itu wallahualam. Tapi saya sendiri sebagai pemakan babi dulunya, alhamdulillah sekarang bahkan saya jijik melihat babi itu. Karena itu kalau kita baca dalam Bible juga dimasuki roh jahat itu. Dan sampai Yesus mati dan bangkit tidak pernah dikeluarkan roh jahat itu ke tubuh babi. Kira-kira kenapa saya makan? Babinya dicemplungin ke danau itu kalau nggak salah. Iya betul, 2000. Iya dicemplungin mati, Matius 8:32. 2000 atau 20.000, saya sudah lupa itu. Tapi lebih kurang gitu ayatnya. Nah jadi ajaran tadi itu Bang, kalau yang keyakinan saya sekarang itu bukan menghilangkan, bukan meniadakan, karena jelas ayatnya. Dia itu sebagai utusan kepada Bani Israel tetap menjalankan syariat Musa. Itu ditegaskan dalam Yohanes 7 nomor 18 sampai 20. Bahwa kata Yesus, bukankah kamu tahu Taurat itu bukan berasal daripada Musa tetapi dari nenek moyang kita. Kenapa kamu tidak melakukan hukum Taurat? Kamu berusaha membunuhku. Jadi berarti memang Yesus sudah kasih tahu, kamu itu kalau kamu menghilangkan hukum Taurat maka aku harus mati. Gitu maksudnya. Sehingga diaminkan oleh saudara kita di sebelah bahwa yes, haleluya, Yesus sudah mati dan hukum Taurat sudah hilang. Sinkron kan? Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus di dalam Bible, Matius 15:24, Matius 15:26, Matius 10 nomor 5, Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Dia itu hanya kepada Bani Israel, bahkan tidak dibenarkan memberitakan Injil di Asia. Di Sabah, di Malaysia, di Indonesia, ini Asia. Sekarang coba kita pikir, ajaran siapa yang kita ikut? Siapa Tuhan kita? Yesus atau Paulus? Karena kata Paulus, kalau kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, kau akan diselamatkan.